penonton, jangan lupa like dan subscribe. Pantau terus videonya ya guys. Dan alhamdulillah sejak itulah saya menggunakan sepeda motor itu, meskipun ya sepeda motornya bisa dibilang butut ya guys ya. Nah, setelah saya lulus di SMP itu benar-benar saya kebingungan seperti yang terjadi waktu masih di SD, di sekolah dasar itu saya kebingungan kira-kira bisa lanjut ke di SMA gitu, sedangkan biaya SMA itu lebih mahal daripada biaya waktu SMP ya guys ya. Nah, itu saya benar-benar udah khawatir dan gimana ya, apa kira-kira itu saya bisa lanjut SMA atau enggak gitu. Nah, itu saya benar-benar galau, gundah gulana gitu ya, memikirkan itu gitu. Sedangkan teman-teman saya yang lain itu udah pada daftar di SMA ya guys, SMA di daerah saya gitu, yang bisa dibilang ya lumayan bagus lah gitu. Nah, itu saya benar-benar malu gitu, saya sendiri belum daftar di SMA. Saya bilang ke orang tua saya, bapak ibu saya pengen sekolah gitu, saya pengen lanjut SMA. Tapi bapak ibu mengatakan gimana nanti takut kejadian waktu SMP itu terulang kembali gitu, saya itu nanti berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya gitu ya guys ya. Itu saya benar-benar oh iya gimana ya gitu, kalau misalnya saya nanti pengalaman seperti waktu SMP gitu, ya udahlah nggak usah lanjut gitu. Nah, terus kemudian ini benar-benar kayak suatu rencana Allah gitu ya guys. Ini benar-benar kayak suatu rencana Allah yang tidak disangka-sangka, dimana doa saya itu terkabul guys. Saya pengen pendidikan yang lebih tinggi gitu setiap sholat gitu. Doa saya benar-benar terkabul, dan ketika saat itu bapak saya itu main ke saudara saya gitu. Main ke saudara saya dan bilang ke sepupu saya pengen sekolah gitu. Saya pengen sekolah tapi nggak punya biaya. Dan entah kenapa waktu bapak main ke rumah saudara itu ada orang gitu, teman dari saudara saya, sepupu saya ini, yang sering bawa anak untuk sekolah gitu, sering bawa anak yang tidak mampu untuk sekolah lanjut gitu, baik dari SMP sampai SMA gitu. Dan itu daerahnya jauh ya guys, saya itu asalnya dari Situbondo. Nah, itu tuh di Situbondo kotanya gitu, di Situbondo kotanya. Saya itu di daerah terpencilnya, kecamatan terpencilnya, dan itu bisa ditempuh sekitar 1 jaman lah gitu dari daerah saya untuk tempat sekolahnya gitu ya guys. Nah, itu kebetulan ketika bapak itu main ke rumah saudara saya, itu pas di sana itu ada orang gitu ya, ada teman saudara saya itu yang sering bawa anak-anak yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan gitu ya guys. Nah, ketika itu dia tuh langsung ngomong, oh ya sudah, nanti saya ke sana ke rumahnya jenengan untuk menemui saya gitu, untuk menemui Wahid gitu. Nah, terus kemudian keesokan harinya saya ditemui oleh mas-mas itu. Nah, terus ditanya-tanya dan sebagainya, peringkat saya, nilai saya waktu SMP. Terus kemudian kemudian beliaunya juga menceritakan gambaran sekolahnya gitu. Jadi saya itu ditempatkan di panti asuhan guys, panti asuhan. Jadi saya ditempatkan di panti asuhan, yang mana panti asuhan itu menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dari tingkat SMP sampai tingkat SMA. Dan itu dibiayain, jadi ya semua makan dan sebagainya itu dibiayain guys oleh panti asuhan itu. Dan saya ditempatkan di panti asuhannya, saya mau gitu, karena saya pengen sekolah dimanapun tempatnya, sejauh apapun tempatnya saya mau gitu ya guys. Dan ini saya mikir, wah ini rencana Allah gitu, rencana Allah, saya diarahkan ke tempat ini gitu ya, saya mau gitu, meskipun orang saya itu nggak tega, wah ini jauh gitu, jauh gitu. Ini terlalu, karena saya anak tunggal ya, saya anak tunggal dan anak satu-satunya gitu. Jadi orang tua saya itu nggak tega, ditanyakan lagi gimana gitu. Dan saya itu ya sudah gitu, mau gitu, saya mau untuk lanjut di SMA gitu. Terus kemudian keesokan harinya itu langsung saya dibawa ke panti asuhan ini gitu. Nah, saya bawa di panti asuhan, saya lihat
ya banyak anak-anaknya dan yang sekolah dari tingkatan SMP sampai tingkat SMA gitu. Nah, saya sekolah di sana dari kelas 1 sampai kelas 1 SMA sampai lulus, dan alhamdulillah sejak SMA benar-benar kedewasaan saya itu udah mulai tertanam. Saya udah bisa mandiri. Saya nyuci sendiri dan sebagainya. Bahkan saya udah mulai aktif di organisasi, dan saya mulai jadi ketua ini, ketua OSIS dan sebagainya gitu. Kalau di sekolah negeri, karena saya di sekolah Muhammadiyah, saya di ketua IPM gitu. Nah, itu saya mulai aktif, saya udah mulai berkomunikasi, kedewasaan saya sudah mulai muncul, dan saat itu juga teman-teman saya udah mulai banyak bermunculan dari organisasi itu. Nah, itu benar-benar qadarullah, rencana Allah. Seorang saya dari keluarga tidak mampu bisa menempuh sampai pendidikan SMA, dan itu sudah alhamdulillah banget. Nah, ketika SMA saya berkeinginan untuk mendaftar TNI, tetapi tinggi saya itu tidak bisa, dan saya berencana untuk kuliah, dan ya alhamdulillah gitu, seiring berjalannya waktu saya itu bisa kuliah, meskipun saya itu sempat nunggak 1 tahun karena saya nggak lolos waktu tes gitu. Nah, saya lulus 2017, dan saya mencoba daftar SNPTN. Saya lolos di sekolah SNPTN karena dari kelas 1 sampai kelas 3 itu alhamdulillah peringkat saya itu peringkat 1 terus, dan lolos SNPTN tingkat sekolah aja. Ketika di seleksi di perguruan tinggi itu saya nggak lolos gitu, karena saya mengambil grade yang paling tinggi gitu. Untuk saya 1 tahun itu saya bukan nganggur ya, tapi saya itu sambil kuliah di sini di Situbondo gitu, kayak di Situbondo jurusan informatika. Tapi saya ingin keluar kota Situbondo untuk menempuh kuliahnya. Dan saya sabar selama 1 tahun itu saya gunakan untuk belajar agar di tahun berikutnya saya masuk di perguruan tinggi lagi gitu. Nah, kenapa saya bilang semua orang bisa kuliah pada era saat ini? Nah, jadi teman-teman sekalian, saat ini itu udah beasiswa itu udah banyak sekali. Teman-teman tinggal ya daftar aja. Ada beasiswa KIP, beasiswa dari kampus itu sendiri. Jadi teman-teman tinggal usahanya, teman-teman doa teman-teman. Jadi beasiswa udah banyak sekali saat ini, tinggal teman-teman sendiri yang berusaha untuk mencari. Jadi siapapun orangnya, dari kalangan tidak mampu pun gimana, jadi apabila usaha teman-teman itu benar-benar semangat dan benar-benar maksimal usahanya diiringi dengan doa, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman akan bisa masuk ke perguruan tinggi dan kuliah. Nah, tahun berikutnya itu saya alhamdulillah lolos semua perguruan tinggi tempat saya daftar itu saya keterima. Semua perguruan tinggi saya keterima, dan saya cuma mengambil satu kampus yang sesuai dengan ya bisa dibilang perekonomian saya gitu ya. Nah, kampus saya itu ya alhamdulillah 100% beasiswa, makan dan sebagainya, saya diberi laptop dan sebagainya. Nah, itu benar-benar rencana Allah guys, rencana Allah ketika kita benar-benar doa dan benar-benar berusaha gitu. Usaha tanpa doa itu sombong namanya. Jadi teman-teman itu selain berusaha itu juga diiringi dengan doa guys. Itu guys video dari saya, dan di video berikutnya saya akan memberikan pembahasan beasiswa apa aja sih yang bisa diikutin khususnya di tahun 2022 ini. Beasiswa yang bisa kalian ikutin untuk bisa menempuh perguruan tinggi, itu saya akan bahas di video-video berikutnya. Intinya teman-teman jangan patah semangat, tetap berusaha, dan teman-teman jangan lupa berdoa. Semua kalangan akan bisa dan akan mampu untuk kuliah sesuai dengan semangat dan keinginan teman-teman. See you in the next video. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini guys, agar teman-teman kalian yang merasa tidak percaya diri itu kembali semangat bahwa semua orang, semua kalangan itu bisa kuliah. Oke guys, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.